Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya berkat dan damai daripada Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Kembali lagi kita akan mempelajari akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Dan kita sudah memasuki di pelajaran yang keempat dengan judul Allah Pengasih dan Penyayang. Dan ayat inti atau ayat hafalan kita sepanjang satu minggu ini terdapat di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-15 dengan berbunyi, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Satu gambaran kasih daripada Tuhan yang begitu luar biasa. Dan judul pelajaran kita di pelajaran hari Minggu, lebih dari kasih seorang ibu. Namun sebelum kita melanjutkannya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa, pada saat ini Tuhan kami rindu untuk mempelajari akan firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Kuasai hati dan pikiran kami, biarlah Tuhan boleh mengajari kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Pimpin kami sepanjang satu hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mungkin kasih terbesar yang umum dialami manusia adalah kasih orang tua terhadap anak mereka. Dan Alkitab seringkali menggunakan gambaran hubungan orang tua dan anak untuk menggambarkan kasih sayang daripada Tuhan. Bahkan kasih sayang Tuhan ini lebih besar dari kasih sayang orang tua yang paling emosi, yang terdalam, yang terindah sekalipun. Dan hal itu tergambar di dalam Mazmur 100 pasal yang ke-3 ayat yang ke-13. Dikatakan, seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikian juga yang dikatakan di dalam Yesaya 49 ayat 15 sebagai ayat inti kita, yang dimana dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Walaupun demikian, kalau dia melupakannya, tapi Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Jadi ayat-ayat ini saudara-saudara yang terkasih, Allah memperlakukan kita sebagai anak-anaknya yang terkasih. Mengasihi kita seperti ayah dan ibu yang baik mengasihi anak-anaknya. Namun seperti yang dijelaskan di dalam Yesaya 49 ayat 15, sekalipun mungkin orang tua kita di dunia ini tidak menyayangi kita, namun Tuhan akan selalu menyayangi kita, mengasihi kita, bahkan Dia tidak akan pernah melupakan kita. Kasihnya itu tidak pernah berkesudahan, kasihnya itu kekal, kasihnya itu abadi, kasihnya itu selalu ada buat kita. Luar biasa. Dan itulah yang tergambar dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, istilah Ibrani raham yang digunakan di dalam Yeremia 31 ayat yang ke-20. Kasih sayang raham di sana itu menggambarkan kasih sayang Allah yang berlimpah. Diyakini berasal dari istilah Ibrani untuk rahim, yang artinya kasih sayang Allah itu seperti ibu terhadap rahimnya. Artinya dia akan menjaga benar-benar akan rahimnya, jaga dengan penuh kasih sayang. Dan tentu saja saudara-saudaraku, kasih Tuhan lebih besar dari kasih ibu kepada bayinya yang baru lahir. Dan di dalam Yeremia 31 ayat yang ke-20 ini, Allah memandang umat perjanjiannya sebagai anak kesayangan, bahkan anak kesukaan. Meskipun Bapak Ibu saudara-saudaraku, seringkali bangsa Israel atau umat-umatnya ini memberontak, bahkan mendukakan hati daripada Tuhan. Walaupun demikian saudara-saudaraku, tapi kasih Tuhan tidak pernah pudar kepada bangsa Israel, bahkan kita sebagai umat-umatnya. Luar biasa.
Artinya Bapak Ibu saudara-saudaraku, di sini juga digambarkan, digunakan untuk kasih sayang ilahi raham, yang itu ungkapan hatiku terharu dapat diterjemahkan secara harfiah menjadi perutku meraung. Ini adalah sebuah gambaran atau bahasa emosi ilahi yang sangat mendalam, yang menandakan betapa dalamnya kasih sayang Allah kepada umatnya. Sekalipun umat-umatnya ini sudah tidak setia dan melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, tapi saudara-saudara, kembali lagi kasih Allah itu selalu melimpah terhadap kita umat-umatnya. Saudara-saudaraku, begitu luar biasanya. Saya tidak tahu lagi bagaimana cara menggambarkan kasih Allah itu terhadap kita. Inilah kasih yang terbesar yang kita alami di dunia ini, yaitu kasih orang tua kepada anak. Selebih daripada itu, yang mungkin saya tidak bisa menggambarkan lagi. Lebih besar kasih Allah kepada kita umat-umatnya. Luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, menanggapi kasih Tuhan yang begitu luar biasa, apa respon kita? Pelajaran kita yang minggu lalu mengatakan kepada kita agar kita boleh mendekat kepadanya, agar kita boleh datang kepadanya. Dia rindu agar kita memiliki hubungan yang dekat dengannya, yaitu dengan melakukan apa yang difirmankannya, menurut kepadanya, dan biarlah kita boleh memuliakan namanya di dalam kehidupan kita setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.